Baik, mohon izin Bapak untuk memulai kegiatan siaran Sapa Pagi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual Zoom dalam kegiatan siaran Sapa Pagi edisi Kamis 24 Juli 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij SHM yang pagi ini telah bergabung dengan kita di luar kota aja Bapak. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Nadif SAG MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Yang saat ini kebetulan bisa bergabung di ruangan podcast kita. Yang kami hormati penyuluh Madya Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa ya, Ibu Ari Sutantriati. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Mbak Gisa. Aku harap muni Bu Ari kita biungki adikku ya, adik kelas jauh ya. Seadik saya yang paling ragil Pak. Baik, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Haji Ahmad Mustafid SAG Hum yang telah bergabung dengan kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi Penyelenggara, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Pengawas, Bapak-Bapak Kepala KUA, Penghulu, JFT dan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan, serta adik-adik mahasiswa magang di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Mas Hamid, disilahkan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Baik, terima kasih Mas Hamid. Acara kita pada pagi hari ini spesial Bapak karena kita menghadirkan beliau Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang nanti akan menyampaikan terkait materi refreshment anti gratifikasi dan akan dipandu oleh sahabat penyuluh Madya Anti Korupsi
Pak Siji DIY. Langsung saja waktu kami serahkan kepada Mbak Ari Sutantriati untuk memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini terkait materi anti korupsi. Silakan. Terima kasih Mbak Gita, Ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij SHM yang kami hormati, Bapak Haji Nadif yang kami hormati selaku Kemenak dari Kota Yogyakarta, serta para keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama dalam acara Sisapa pagi hari ini, edisi Kamis tanggal 24 Juli 2025. Pagi ini kita akan membersamai Bapak Kakanwil untuk memberikan materi tentang gratifikasi. Sebelumnya akan kami bacakan CV dulu. Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij, SHM Hum. Beliau kelahiran Gunung Kidul 15 Juni 1975. Beliau masih muda. Pembina utama muda, bilangan 4C. Okay. Beliau SD-nya di SD Negeri Sardo Donoharjo 1, kemudian SMP Sardo Donoharjo, SMA Negeri 5, sudah di Jogja ini SMA-nya. Kemudian Fakultas Hukum Undip, kemudian Magister Ilmu Hukum di Undip juga, dan doktornya di UGM. Untuk pendidikan non-formal, beliau sudah 3 kali di pondok pesantren, di PP Sunan Pandanaran, juga di Nurul Ummah, kemudian di PP Salafiyah Al-Munawir. Pengalaman tugas beliau tidak diragukan lagi, sudah melanglang buana, dan terakhir sudah sebagai Kepala Kantor Wilayah di DIY. Selamat pagi Bapak Bahij. Sudah bisa bergabung? Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Bahij. Bu Penyuluh. Selamat pagi Bu Penyuluh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suaranya? Alhamdulillah sudah masuk Bapak. Bapak lokasi sekarang masih di luar kota aja Pak J? Ya, saya sedang di Tulungagung, ya, di Jawa Timur. Oh inje, sehat ya Pak J? Maaf tidak bisa hadir di ruang podcast Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Iya, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bu Penyuluh, anti korupsi, anti gratifikasi. Pak nyon pangapunten ya. Sebelumnya akan saya sampaikan pantun dulu, izin Bapak. Cakep. Sabar. Izin Bapak Nadim. Oh yang oh Bapak. Pagi-pagi ikut Sisapa. Cakep. Oh jos. Pemamane gorengan juga kopi. Jos. Kita gerak bersama. Selalu tolak gratifikasi. Niki semalam rodok plain. Oke, pagi ini kita akan podcast dengan tema refreshment anti gratifikasi. Bapak Kepala Kanwil DIY sudah memberi contoh, memberi keteladanan kepada kita semua. Beliau telah melaporkan tentang gratifikasi beberapa waktu yang lalu, kemudian Bapak Nadif dari Kemenak Kota juga sudah memberikan penghargaan kepada para ASN yang telah menolak gratifikasi, karena memang gratifikasi saat ini sangat marak sekali terjadi di Indonesia. Gratifikasi ini berbeda dengan suap dan pemerasan karena tidak ada kesepakatan. Nah,
Di sini banyak sekali peluangnya untuk gratifikasi, apalagi di penghulu-penghulu, seperti beberapa waktu yang lalu membaca berita dari Mbak Girsang bahwa dari penghulu Ngampilan sudah melaporkan gratifikasi, termasuk Bapak Bahil juga sudah memberikan contoh juga untuk melaporkan gratifikasi ke KPK. Nah, untuk mengawali podcast pagi ini, nanti akan disampaikan materi dari Bapak Kepala Kanwil, Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij, SHM Hum. Kemudian kita tahu bahwa untuk Kemenak ini memang baru disorot karena permasalahan haji itu, tetapi kita perlu berbangga diri bahwa raport MONEF implementasi dari program pengendalian gratifikasi Kemenak itu meningkat dari tahun 2023 itu dari 92,24 kemudian naik menjadi 94,3 di tahun 2024. Ya, Alhamdulillah. kita patut acungi jempol keluarga besar dari Kementerian Agama. Nah, ini karena banyak sekali anggota dari ASN yang sudah melaporkan gratifikasi ke KPK. Oke. Untuk selanjutnya akan kita sambut materi tentang reversement gratifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Bahij. Kepada beliau dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang saya hormati, kemudian para ASN, para KASI, dan Bapak Ibu semua di dalam Sisapa Pagi program Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang luar biasa ini. Pesertanya sudah 123 ini Pak Kepala ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua walaupun di dalam secara online, tetapi saya bangga, saya senang, saya menyambut gembira atas program Sisapa yang diinisiasi yang sudah berjalan beberapa waktu ya di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ya, kemarin saya dihubungi ya, beberapa kawan, beberapa ASN di Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk menyampaikan tentang refreshment gratifikasi. Untuk apa? Untuk kita menyegarkan kembali pemahaman kita. Kita menyatukan visi misi lagi tentang anti gratifikasi ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa tadi Bu penyuluh anti gratifikasi, Bu siapa? Mohon maaf itu saya Aris belum hafal. Sutantriati, Bapak. Baris. Mbak Ari. Oh, Bu Ari ya. Iya. Ya. Kota Gede. Kota Gede. Ya, saya senang juga di sini ada penyuluh yang memang sudah bersertifikat kompetensi untuk penyuluh anti korupsi, penyuluh anti gratifikasi. Saya kira ini nanti di Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sudah mengemban status WBK WBBM ini perlu diperbanyak penyuluh-penyuluh yang mempunyai kompetensi khusus seperti penyuluh anti korupsi, penyuluh anti gratifikasi dan lain-lain. Nggak tahu ini caranya dulu kok mendapatkan status penyuluh anti korupsi ini mesti mengikuti pelatihan ini ya, dilakukan oleh KPK atau lembaga-lembaga anti rasuah yang lain. Ya, tinggal diperbanyak saja ini nanti. Ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tadi di awal sudah disinggung ya bahwa ada perbedaan antara suap pemerasan dan gratifikasi. Ini marak terjadi ya. Artinya dari pihak luar kita menerima
atau ASN menerima sesuatu dari pihak luar, maka ada 3 kategori. Bisa suap, bisa pemerasan, dan bisa gratifikasi. Memang ada perbedaan di antara ketiganya, tidak ada kesepakatan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya tekanan atau tidak, adanya pemaksaan atau tidak. Ya, jelas kalau pemerasan itu ada pemaksaan, tetapi untuk gratifikasi itu tidak ada kesepakatan, kemudian tidak ada pemerasan, tidak ada apa namanya pemaksaan, ya. Jadi gratifikasi inilah yang kemudian memunculkan seperti makhluk gaib begitu. Kenapa? Karena setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan itu gratifikasi. Karena setiap pemberian maka saya sampaikan gratifikasi itu seperti makhluk gaib, makhluk gaib, ya. Dia tidak jelas. Tidak jelasnya dia apa namanya? Bentuknya bisa bermacam-macam. Kemudian apa namanya? Karena tidak ada kesepakatan dan tidak ada tekanan itu tadi. Jadi bisa berseliweran di tengah-tengah kita itu. Lah, karena saya pandang gratifikasi itu banyak hal yang kemudian terjadi, ya, sulit untuk apa namanya melihat, maka kemudian tentu kita ada upaya membangun kembali tentang proses pelaporan gratifikasi. Nah, itu mungkin slide-nya bisa disampaikan, kita bincang-bincang dengan apa ya, menyegarkan kembali ingatan kita tentang gratifikasi. Ya, lanjut. Nah, oke, tadi gratifikasi itu sebagai salah satu bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori korupsi, ya, di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu totalnya ada 7, kalau yang disebut di dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 itu ada 7, tetapi yang satu adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi itu setiap pemberian, ya. Next, ya. Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas. Jadi setiap pemberian bisa disebut gratifikasi. Bentuknya bermacam-macam. Yang lazim uang, iya. Tetapi ternyata banyak terjadi tidak hanya uang, tapi juga bisa barang atau rabat atau diskon, ya. Kemudian komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Ini seolah-olah kalau kita di Kementerian Agama itu bahasa-bahasa umum. Tetapi salah satu yang menjadi bidang tugas kita di Kementerian Agama, ini tentang urusan haji sama urusan umroh. Gratifikasi bisa juga diberikan dalam bentuk hadiah haji khusus misalnya. Kan bisa saja. Umroh. Ya, umroh misalnya. Itu juga bisa bentuk gratifikasi. Ada PIHK, ya, penyelenggara ibadah haji khusus, sedang apa namanya mengurus izin ke kita, ya, atau PPIU penyelenggara ibadah umroh. Kita berhubungan dengan pihak luar, kemudian kita melakukan proses, kemudian mengiming-imingi kita untuk diberangkatkan haji khusus oleh dia, itu gratifikasi jelas, ya. Atau diberangkatkan umroh melalui dia, ya, ya sama saja gitu. Itu seolah-olah apa namanya, seolah-olah lingkupnya itu lingkup agama, religius, ya, diumrohkan,
dihajikan, dijadikan pembimbing agama, pembimbing apa namanya tugas agama, Ibadah. pembimbing ibadah di kayak gitu. Kita akui itu juga bentuk gratifikasi. Makanya saya pesan itu, kalau teman-teman di Sukonandi, jangan terima itu iming-iming untuk menjadi petugas atau pembimbing ibadah haji khusus maupun umroh. Jangan terima, ya, karena itu termasuk gratifikasi. Kalian, teman-teman boleh nerima besok kalau sudah pensiun. Gitu, saya pesan gitu. Kalau pensiun kan sudah bukan ASN lagi ya. Itu monggo. Tetapi kalau kita masih, apalagi kita bertugas di bidang haji, di seksi haji, ya, gitu. Kita harus berani tolak itu. Imingnya, "Wah, kan saya membimbing ibadah haji, Pak," gitu. Ya sama saja kan, gitu. Ya, sama saja itu. Makanya harus hati-hati betul supaya kita ini bentuk-bentuk itu. Mungkin bentuk apa namanya bentuk yang sangat ketara gitu ya di di Kementerian Agama. Ya alhamdulillah ini besok Kementerian Agama sudah tidak ngurusi haji lagi ya berarti kemungkinan ya gratifikasi Aman itu je Pak sudah je. turun lagi di Pak, Pak Kepala Aman ya dari udah godaan. Aman dari godaan. tidak menjadi godaan gitu. Ya, sekarang unsur gratifikasi ini tadi ya berhubungan dengan jabatan dan gratifikasi itu di dalam dan atau di luar negeri ya dia manapun misalnya di Mekah di Medina itu kan juga ketika kita sedang bertugas itu eh, apa namanya bentuknya bisa gratifikasi berlawanan dengan kewajiban. Oke, ini unsur-unsur gratifikasi menurut apa namanya tokoh ahli hukum pidana Profesor Adami Khazawi. Lanjut, Mbak. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Korupsi, Pemberantasan Korupsi, disebutkan itu di dalam pasal 12B itu. Jadi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah. Hadiah itu adalah persoalan mubah ya kalau di dalam agama. Hadiah itu persoalan mubah. Hukumnya itu mubah ya. Kan pemberian itu bisa infak, sedekah, zakat, hadiah. Kalau hadiah itu memang sifatnya mubah, tetapi ketika diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, nah ini nanti kata pegawai negeri, penyelenggara negara nanti akan saya elaborasikan kembali karena sekarang ada P3K, Pak. Pak Kakang Sumenep, itu P3K Ya, itu masuk termasuk nggak di saya sini? Bapak. Nah, itu. Nah, nanti ini akan saya bedah. Padahal diketahui juga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Gitu. Nah ini eh, bentuk hadiah ya, bentuknya hadiah memang itu wah, ini slide ini luwih cepet bangane omongan iki. Engko sabar. Slide luwih cepet Nah, bangane. CPNS Ya, engko. Iya. enom Ya banget. kita ini masih pendahuluan. Mas, Ya, oke. Untuk Jadi Bapak. ingat di dalam pasal 12B ini sudah menunjukkan siapa yang apa namanya penerima gratifikasi itu. Siapa? Apa pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya, oke. Sekarang kita bedah ini. Pasal 12B ini kita bedah. Saya gambarkan di dalam sebuah diagram penjumlahan. Ya, di dalam diagram penjumlahan itu menggambarkan bagaimana pola gratifikasi itu. Sekarang gratifikasi itu suatu perbuatan. Kalau kita melihat dari sisi hukum, kalau melihat dari sisi hukum, hukuman atau sanksi itu dapat diberikan kalau sudah memenuhi dua syarat, memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur dari sisi perbuatannya. Ya, yang warnanya biru itu unsur dari sisi perbuatan. Kemudian yang kedua adalah unsur dari sisi pelaku.
Ya. Kalau ini dua-duanya terpenuhi, maka hukuman, kita bicara tentang sanksi, nah, itu baru bisa dijatuhkan. Sekarang kita lihat dari sisi perbuatannya dulu. Perbuatan gratifikasi masuk di dalam kategori tindak pidana terlarang, syaratnya bahwa dia bersifat melawan hukum, kemudian dia memenuhi asas legalitas. Ini kuliah hukum ini Pak Nadif ini. Iya, iya. Ya, kuliah hukum ini. 4 semester ini. 4 semester loh ya. Iya. Ya. Jadi kita lihat dulu perbuatannya, gratifikasi itu. Perbuatannya apa? Gratifikasi disebut sebagai tindak pidana perbuatan yang melanggar hukum, syaratnya dua. Kalau dia bersifat melawan hukum, dan yang kedua memenuhi asas legalitas. Nah, kita bedah nanti. Apakah perbuatan gratifikasi memenuhi perbuatan pidana ini? Dari sisi yang pertama, dia bersifat melawan hukum, yang kedua asas legalitas. Kita lihat yang kedua dulu, asas legalitas ini. Jelas, dulu gratifikasi, kalau kita lihat di dalam undang-undang korupsi sebelum tahun 99 itu belum masuk gratifikasi. Ya. Undang-undang korupsi 3199, 31 nomor 31 tahun 99 itu kan lahir tahun 99, tapi sebelumnya kan juga sudah ada ya tahun 70-an. Itu nama gratifikasi belum ada. Tahun 70-an Undang-Undang Korupsi itu tahun 70-an itu menggantikan peraturan sebelumnya yang kemudian kalau dilacak sampai jauh itu ada di dalam KUHP, tetapi KUHP tidak mengatur tentang korupsi. Gitu. Awalnya kan gitu. Sehingga kenapa kok kita memunculkan ada undang-undang sendiri tentang korupsi? Karena KUHP belum mengatur. Ya. Kata korupsi sendiri belum ada di dalam KUHP dulu. Ya. Lah, kemudian disebutkanlah di dalam Undang-Undang 3199 tentang gratifikasi, maka asas legalitasnya kemudian terbukti di situ bahwa memang benar-benar gratifikasi adalah perbuatan yang terlarang. Menerima hadiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara itu adalah terlarang. Terlarangnya disebutkan di dalam undang-undang. Undang-undang itu tadi, Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 2001. Jadi sudah memenuhi ini asas yang pertama, asas legalitas. Nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Itu asas yang pertama. Terpenuhilah sudah. Dari sisi perbuatan, gratifikasi masuk dalam kategori tindak pidana karena disebutkan di dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas. Kemudian yang kedua, bersifat melawan hukum. Kita breakdown ini unsur-unsurnya. Apa sih gratifikasi itu unsur-unsurnya? Yang pertama, dia menerima hadiah. Yang saya garis merah itu unsur-unsurnya, apa namanya, titik tekannya di situ. Bahwa gratifikasi itu adalah menerima hadiah. Ya. Gratifikasi itu bentuknya dengan cara menerima hadiah. Gitu. Hadiah karena apa? Karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan apa namanya, terkait dengan jabatannya. Itu unsur penting di dalam gratifikasi. Dan yang keempat unsurnya adalah yang menunjukkan bahwa dia bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban. Jadi kata bertentangan dengan kewajiban, bertentangan dengan kewajiban, nanti pertanyaannya ya, nanti kalau pertanyaan sekarang ini langsung muncul di komen ya, langsung nutup itu. Jadi kata bertentangan dengan kewajiban itulah yang menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bersifat melawan hukum. Gitu. Syarat sifat melawan hukumnya perbuatan itu sebagai unsur utama di dalam tindak pidana. Kita bicara tindak pidana gratifikasi. Oke.
Dari satu sisi yang biru ini, gratifikasi sudah memenuhi unsur tindak pidana. Kalau kemudian unsur tindak pidana dilakukan oleh seseorang dan orangnya mampu bertanggung jawab, ya, dari warna yang orange ini, kita lihat sekarang pelakunya, syarat bahwa pelaku disebut mampu bertanggung jawab kalau pelakunya memang disebut mampu bertanggung jawab, tidak ada kesalahan di sana, ya, karena harus menggunakan prinsip asas kulpabilitas atau asas kesalahan, ya. Asas kesalahan kulpabilitas itu begini, orang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana hukuman kalau dia tidak bersalah. Tidak ada unsur kesalahan di dalam dirinya. Unsur kesalahan yang menghilangkan unsur kesalahan di dalam dirinya itu banyak. Misalnya dia gila, misalnya, ya, gila, atau dia belum umur. Lah, unsur yang kedua tentang pelaku ini, tentang pelaku gratifikasi, ya, misalnya tadi yang disebut spesifik adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri tentu di situ status pegawai negeri itu status, ya, status. Slide selanjutnya, Mas. Penyelenggara misalnya mencuri, membunuh itu kan barang siapa, artinya setiap orang. Tetapi kalau gratifikasi tidak barang siapa. Gratifikasi itu pertanggungjawaban pidananya spesifik. Siapa yang bisa melakukan tindak pidana gratifikasi adalah pegawai negeri dan atau penyelenggara negara. Tidak setiap orang, ya. Kemudian eh, syarat yang kedua di dalam pertanggungjawaban pidana gratifikasi adalah patut menduga, mengetahui. Jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara itu patut menduga. Ini unsur kesengajaannya di sini. Dia mengetahui bahwa pemberian hadiah itu berhubungan dengan jabatannya. Dia patut mengetahui. Mungkin kan dia gini, apa namanya, kesengajaan, ya. Dia salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah bahwa dia ketika melakukan perbuatan itu dia dalam kondisi sengaja tahu. Tapi kadang-kala dia ngeles. Loh, saya tidak tahu kalau apa namanya, saya tidak tahu kalau hadiah yang saya terima itu adalah gratifikasi. Makanya di dalam bahasa yang digunakan di sini adalah patut menduga, ya. Patut menduga. Seharusnya pegawai negeri penyelenggara negara itu patut menduga kalau semua hal-hal yang dia terima hadiah itu adalah gratifikasi. Bahasa mudahnya begini, ada orang itu melakukan perbuatan itu tidak sengaja atau karena dia tidak tahu. Persoalannya, dia tidak tahu, tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu. Itu tiga hal yang berbeda. Ya. Saya pernah melakukan penelitian tentang kejahatan aborsi, iklan kejahatan aborsi. Ya. Ingat, iklan kejahatan aborsi di salah satu media cetak di Yogyakarta. Dulu di media cetak di Yogyakarta itu di iklan itu, ya, kan ada kan, kalau koran itu kan ada iklannya. Lah iklannya di situ menyebutkan begini, menyembuhkan haid. Mohon maaf, Bapak. Apa? Suaranya Ya. hilang, Bapak. Suaranya hilang, Bapak. Oh, suaranya Sebentar. hilang. Ya, oke. Sampai Ya. mana tadi? Ya, mohon maaf sebentar. Buatan Iya. hilang kok. Nyon sewu, karena waktunya masih terbatas, terdengar. nanti masih ada waktu sekitar 7 menit lagi, Bapak. Oke. J. Wah, ini seharusnya 4 SKS, 2 SKS ini Pak Kepala, ya. Sudah bisa? Bisa? Oke, sudah bisa didengar? Udah bisa. 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 Oke.
Monggo Sudah Bapak. bisa? Masuk, masuk, Sudah. masuk. Oke, oke. Jadi Saya nggak intinya bisa. begitu. Patut menduga itu supaya menghindarkan Ampun, ada ampun. orang, oh saya tidak tahu kok. Tidak tahu, tidak mau tahu, pura-pura tidak tahu itu tidak bisa dijadikan alasan. Oke ya. Nah, kemudian tadi saya singgung, siapa pegawai negeri itu? Di dalam Undang-Undang 3199, siapa yang disebut pegawai negeri, penyelenggara negara, apa maknanya? Itu disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang 3199. Pak, kita kan P3K. Kan nggak ada di situ nyebutnya P3K. Oh, nggak ada, nggak bisa. Ya. Di situ disebutkan, siapa disebut pegawai negeri? Pegawai negeri itu adalah setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Jadi setiap ASN yang ada PNS sama P3 itu masuk. Oke ya. Nah, ini konsep gratifikasi. Lah baru kemudian kalau dua-duanya terpenuhi, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Ini sanksinya. Bisa penjara seumur hidup atau penjara 4 sampai 20 tahun. Dan kalau saya mengatakan dan itu berarti dua-duanya harus dijatuhkan. Dan denda 200 juta atau 1 miliar. Tetapi kalau gratifikasinya kurang dari 5 juta, penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 50 juta. Next, Mbak. Ya. Terus, slide-nya. Enggak, sebelumnya, sebelumnya. Sebelumnya. Nah, sebelumnya. Nah, ini. Kebablasan. Satu lagi, klik satu lagi. Nah, ini. Sekarang bagaimana kemudian gratifikasi itu? Undang-undang korupsi memberikan penghapus pidana. You menerima hadiah. Bisa dihapuskan sanksinya kalau ada syaratnya. Ya, ini kita mengenal adanya istilah alasan penghapus pidana. Jadi tindak pidana gratifikasi bisa dibenarkan ya kalau pelaku melaporkan gratifikasi kepada KPK. Nah, ini pelaku atau penerima gratifikasi itu melaporkan bahwa dia telah menerima gratifikasi kepada KPK. Ya, berarti KPK kemudian membuat prosesnya. Kalau alasan pemaaf nggak mungkin, ya. Berlaku itu nggak mungkin apa namanya gila kan nggak mungkin. PNS oh gila ya. Kalau gila ya bukan PNS lagi nanti dikeluarkan, ya atau di bawah umur nggak. Kalau ini tidak terpenuhi ya karena tadi si pelaku melaporkan maka dihapuskanlah pidananya. Oke lah untuk itu next lanjut. Untuk itu kita perlu lanjut. Nah, kita melaporkan kalau kita menerima gratifikasi, kita laporkan. Baik lewat UPG, Unit Pengendali Gratifikasi, atau melalui gratifikasi online yang sudah disediakan oleh KPK. Ini contoh yang gratifikasi online yang disediakan KPK yang saya sudah mendaftar di situ, sudah punya akun, dan sudah beberapa saya laporkan di situ penerimaan-penerimaan gratifikasi saya laporkan, sebagian dikembalikan lagi oleh KPK karena dianggap bukan gratifikasi, tapi sebagian itu ditetapkan KPK sebagai gratifikasi. Next. Kalau sudah ditetapkan gratifikasi, maka KPK membuat ini keputusan. Ini kan nama saya semua ini. Atas nama Ahmad Bait, atas nama Ahmad Bait. Kalau ini yang model dulu ketika saya masih di Kepala Biro Hukum itu seperti ini. Ini ada yang 5 juta, ada yang berapa juta itu. Itu saya kembalikan semua melalui virtual billing. Eh, Bagaimana kemudian kalau kita ada gratifikasi? Memang kalau kita tidak bisa menolak, ya kita terpaksa menerima. Tetapi kalau menerima, nanti harus dilaporkan. Syukur-syukur bisa menolak lebih awal. Nah, gitu. Cuma persoalannya Pak Nadif, kalau menolak langsung menolak tidak lapor KPK kan gitu. Kalau langsung menolak kan tidak perlu lapor KPK.
Kalau Iya. tidak perlu lapor KPK, nanti kita tidak dapat portofolio seperti ini, gitu loh. Leres, Pak. Masalahnya Untuk gitu, bukti otentik ya, Pak gitu. ya. Bukti otentik ya. Menolak gimana menolak? Makanya terima dulu, tetapi kemudian dilaporkan. Kalau laporkan, maka kemudian lebih banyak portofolio. Tapi kalau bisa kita yang menolak lebih awal lah. Oke, next. Lanjut. Nah, ada 17 kriteria gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Artinya boleh. Ada gratifikasi yang halal, ada gratifikasi yang haram. Yang boleh ini ada 17, ya. Karena hubungan keluarga, keuntungan atau bunga, macam-macam. Termasuk misalnya saya datang ke Kemenak Kota mengunjungi Pak Kepala, kemudian Pak Kepala ini pas makan siang, Pak kita makan siang, nah, udah makan siang, nah makan siang bareng itu ya, suguhan seperti itu tidak termasuk gratifikasi, hidangan sajian yang sewajarnya saja, ya. Dan bersifat umum ya, Pak Satu ya. kotak Tidak bungkus, spesial ya. bersifat umum ya nggak apa-apa itu, tapi kalau hidangannya satu truk nah itu jadi masalah. Kalau hidangannya satu kotak enggak apa-apa gitu. Gitu. Sesama rekan kerja misalnya jagung itu, ya, jagung, ya, itu gratifikasi enggak? Nah itu tidak gratifikasi asalkan jumlahnya tidak lebih dari 1 juta. Juta. Jadi nek nek jagung yo 199.000 J, jagung kok 1 juta. Saya kira demikian ya. Iya. J. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tadi termasuk salah satu memanfaatkan hubungan pertemanan atau persaudaraan ya Pak ya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya. Nggih. Matur nuwun Bapak Bahit atas materinya pagi hari ini. Nyun sewu, saya jadi penyuluh anti korupsi sejak tahun 2017. 2017 Bapak sudah tersertifikasi sejak tahun 2017. Ya, ya. Awalnya saya Selamat, lewat selamat. jalur pengalaman Bapak. Oh, ya, ya, ya. Tahun 2014 itu Perenggan Kota Gede menjadi pilot project pencegahan korupsi berbasis keluarga. Jadi waktu itu menjadi relawannya dan akhirnya tahun 2017 kita disarankan untuk mengikuti sertifikasi ini. Kebetulan di di lingkungan Kementerian Agama ada 2 Bapak yang sudah menjadi penyuluh anti korupsi. Saya, kemudian Ibu Nurrohmah dari MAN 1 Pak Guru PKN. Ya, ya. Selamat, selamat. Lanjutkan. Harapannya memang untuk ke depan banyak sekali dari lingkungan Kementerian Agama yang bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Karena sudah beberapa waktu yang lalu juga saya sudah mengajak teman-teman, ayo ikut sertifikasi gitu. Tapi mungkin belum tergerak. Jadi kalau misalnya ada arahan dari Bapak, nanti mungkin bisa segera terlaksana. Nggih, ngoten. Ada pertanyaan tadi. Nggih. Barangkali dari pertanyaan di chat. Saya kira sudah ada pertanyaan pagi hari ini tentang sebentar. Itu di chat itu ada itu. Mohon maaf Bapak, mereka saya bacakan. Mohon izin bertanya jika ada seorang ASN biasa atau tidak menjabat jabatan struktural apapun, karena kemantapan hati seorang masyarakat pengen umroh bersama dengan ASN yang dimaksud dan memberikan tiket umrohnya, apakah ini termasuk kategori gratifikasi? Monggo Bapak. Ya, tadi gratifikasi syaratnya adalah berkaitan dengan jabatan. Kita gitu. Kalau misalnya tidak berkaitan dengan jabatan bukan gratifikasi. Ini kalau saya membaca ASN biasa, ASN biasa, tidak biasa, umum, tidak umum itu ya penyelenggara negara, pegawai negeri, semuanya itu. Menjabat itu kan ada jabatan fungsional juga. Iya kan? Gitu. Bukan hanya jabatan struktural, eselon gitu, enggak. Siapapun itu. Ya, kemudian di sini kalau saya baca ada hubungan kedekatan ya. Tidak ada dalam hal jabatan. Artinya ketika di bawah juga ada itu. Ketika kita tidak jadi ASN pun karena kedekatan itu kita tetap diajak. Gitu loh. Makanya
ini menurut saya yang pertanyaan Mas Nur Rohini Kawak Dong Tengen ya. Ini saya kira ini bukan termasuk gratifikasi karena ada hubungan kedekatan, bukan karena jabatan. Demikian. Ya, ya, terima kasih Bapak. Dari Bapak Nur ini, ya. Ada. Ya, lanjut masih ada dua penanya nanti Bapak Nur ini bisa mendapatkan Nah, hadiah Surprise. buku. kenang-kenangan dompet. Ya. Ini buku kumpulan puisi dari penyuluh anti korupsi seluruh Indonesia yang tergabung, termasuk saya dan Ibu Nur Roma juga ada di sini. Ini tentang puisi. Ye, nanti Bapak nanti bisa Diambil diatur. tempatnya Mbak Zara. Oh iya, nanti bisa saya titipkan Mbak Zara. Ya, monggo selanjutnya. Nah, ini dari Saiful Rahman. Bapak Saiful Rahman. Mohon izin bertanya, kalau seandainya ada pemberian diskon tertentu terhadap seseorang sebagai ucapan terima kasih atas ASN yang membantu, apakah termasuk gratifikasi? Kemudian yang kedua, pemanfaatan fasilitas kantor yang di luar jam bertugas. Nah, menika Pak. Monggo Bapak. Yang pertama, tadi kan bentuk gratifikasi bermacam-macam, ada rabat juga, rabat atau diskon. Ini sudah jelas kok. Sebagai ucapan terima kasih atas saya, ucapan terima kasih dalam bentuk hadiah, itu masuk Ngerti lagi. kategori gratifikasi, gitu, berhubungan dengan jabatannya. Tapi kemudian pertanyaan yang kedua ini tidak termasuk gratifikasi. Gratifikasi kan menerima hadiah, gitu. Kalau pemanfaatan fasilitas kantor di luar jam bertugas, ini bukan persoalan gratifikasi, ya, tidak termasuk urusan gratifikasi, urusan yang lain. Gitu. Oke, kok hilang nih? Oh ya, Oh iya, masih ada pertanyaannya. Satu lagi sudah. Oh iya, satu lagi. Oh, ya. monggo. Je, satu lagi pertanyaan. Di yang Kalau dibuka tanya langsung boleh. itu. Ya. Pertanyaan yang ketiga, ketika ASN karena ketidaktahuannya, karena dengan bahasa hadiah yang tidak boleh, yang selama ini kita pahami boleh, apakah tetap terkena pasal gratifikasi? Mohon pencerahannya Bapak, monggo dari Ya. Bapak Hari Purnomo dari Baik. KUA Mergangsan. Sing penting tobat. Gayeng loh. Jadi gini, gratifikasi kan tadi ketentunya harus dilaporkan 30 hari. Ya, saya nggak 30 dengar suaranya. hari. Nah, kemudian tapi kalau kita melihat intinya itu adalah melaporkan, ya. Mungkin dulu kita menganggap hal itu biasa, ya. Kalau kita ingin membersihkan harta kita, ya udah laporkan saja sekarang gitu. Gitu. Laporkan saja sekarang gitu. Nanti biar apa namanya ya yang penting itu kembali ke negara gitu. Kalau itu kita anggap sebagai gratifikasi karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, karena kekurangtahuan kita bahwa wah ternyata itu gratifikasi yo. Tak pikir itu hadiah yang itu kan. Ya sudah, tobatnya dengan cara menghapuskan dosanya itu dengan cara melaporkan. Saya kira gitu, Mbak. Laporkan saja. Loh, kok hilang ini? Ah, oke. Ya. Sudah. Mohon maaf karena ada kendala. Tapi terdengar kok Mbak. Yang J, terdengar. Langsung. J. Baik, kita lanjutkan saja untuk masih ada pertanyaan lagi, Mbak Girsa? Nanti masih kalau boleh bertanya langsung. Satu lagi Di chatnya Bertanya di langsung, Pak. chat masih ada? sudah habis. Bertanya Sudah langsung dari habis? Pak Harjo. Di chat sudah cukup ya? J. Barangkali cukup Bapak Bahij untuk materinya pagi hari ini. Terima kasih atas pencerahannya, supportnya. Kami mohon dukungan karena untuk Kemenak Kota akan mempertahankan status BBBM-nya. Oke. Semoga nanti dari teman-teman dari Kementerian Agama bisa berani tolak gratifikasi. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak. Oke, selamat berjuang. Bapak selalu memberi keteladanan yang terbaik untuk kita semua.
Ya. Amin, 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 amin. Oke, para anggota keluarga besar Kementerian Agama, ini tadi materi yang telah disampaikan tentang gratifikasi. Mungkin sedikit akan saya sampaikan bahwa mari kita biasakan yang benar, tidak membenarkan yang biasa. Termasuk Bapak Nadif saat ini sudah mulai, kalau ada pertemuan diusahakan tepat waktu, kata Pak Nji. Nah, nanti Bapak Nadif akan memberi keteladanan. Sebagai penyelenggara mungkin berapapun pesertanya bisa diawali lebih awal, jadi nanti kalau ada terlambat suwe-suwe mesti do izin. Jadi mari kita biasakan yang benar, tidak membenarkan yang biasa, tidak membenarkan budaya karet Indonesia. Oke. Sedikit akan saya sampaikan, mohon maaf Bapak Kepala, Bapak Zahra, saya sampaikan tentang puisi dengan judul Kegelapan. Bisikan setan temani tidurku, bayang kemewahan merajai mimpi. Ku terdiam dan terpaku, sederet buah tangan enggan pergi. Menikmati harta yang penuh delusi, tanpa rasa segan yang menghantui. Ingat kawan, jangan kau lengah, terbuai dalam ilusi, terpenjara dalam mimpi. Bangun kawan, sadarlah kawan. Tepis semua angan, halau semua bisikan. Kuatkan iman, sing-singkan lengan, teguhkan hati, musnahkan suap, gratifikasi, dan korupsi. Yogyakarta, semalam tadi saya itu Bapak Nadif, Mbak Girsang yang kami hormati. Sekian materi gratifikasi dari Bapak Bait. Sekali lagi terima kasih Bapak atas materinya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Girsang. Terima kasih Mbak Ari Sutantriati yang telah memandu jalannya penyampaian materi dari Bapak Bait. Terima kasih. Dan selanjutnya akan disampaikan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, beliau Bapak Haji Nadif SAG MSI. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, berkah dalam rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Dr. Ahmad Baits, SHM Hum. Matur nuwun sangat kerawuannya, beliau telah berkenan bersama kita di tengah-tengah kesibukan, beliau sedang berada di luar kota. Matur nuwun sangat Pak, mudah-mudahan menjadi jariah untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Pak Kasubag, Bapak Ibu Kasih penyelenggara, yang saya hormati para kepala madrasah, kepala KUA se-Kota Yogyakarta, teman-teman ASN, baik fungsional maupun pelaksana, baik dari unsur PNS maupun P3K, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, utamanya moderator kita, Bu Waris, yang telah membersamai kita, matur nuwun. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya kesempatan pagi hari ini kita bertemu bersua kembali dalam kegiatan siaran Sapa Pagi. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tersanjung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentu yang pertama saya mengaturkan terima kasih pada Pak Kakanwil yang telah bersamai kita dan memberikan pencerahan yang luar biasa di kegiatan siaran Sapa Pagi. Bahwa kegiatan siaran Sapa Pagi ini perlu kami laporkan di hadapan Pak Kanwil. Ini kegiatan yang rutin kita laksanakan 2 minggu sekali setiap hari Kamis itu.
Jadi sebagai wahana kita bersilaturahim antar pimpinan, kemudian seluruh ASN, baik bawah atap, kemudian teman-teman madrasah juga termasuk kantor urusan agama. Pendek kata, media ini kita manfaatkan untuk curhat, untuk ngudoroso, untuk menyampaikan informasi atau kebijakan apapun terkait dengan ketugasan kita di kantor Kementerian Agama, termasuk sosialisasi kebijakan-kebijakan yang harus kita ketahui, harus kita teruskan di jajaran ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan materinya tentu bervariasi. Hari ini kita mendengarkan tentang refreshment anti gratifikasi. Yang kegiatan ini tentu sangat kita butuhkan bagi ASN kita, Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Judulnya refreshment, artinya penyegaran, jadi betul-betul penyegaran, karena anti korupsi, anti gratifikasi, kemudian korupsi, ini sesungguhnya sudah cukup lama kita sosialisasikan, tapi kadang-kadang imannya kuat, tapi kemudian godaannya nggak kuat, Pak Kakanwil. Maka terus kita ingatkan, terus kita sosialisasikan, kita ingatkan kembali, harapannya kita melakukan upaya preventif supaya ASN kita di Kementerian Agama Kota Yogyakarta terhindar dari tadi satu korupsi, kemudian gratifikasi tadi itu. Jadi sekali lagi matur nuwun sangat. Ya terkait dengan gratifikasi ini sudah kita lakukan beberapa upaya Pak Kanwil, ya di samping sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, kita juga manfaatkan media kita gitu. Media kita termasuk tata persuratan, kemudian media informasi yang kita lakukan. Ini nanti sebentar lagi jam 9 juga akan dikumandangkan tentang peringatan bahaya korupsi dan gratifikasi melalui media yang ada di kita. Jadi semua ASN di bawah atap, termasuk siapapun tamu yang datang ke Kemenak Kota Yogyakarta akan mendengarkan seruan itu gitu. Jadi setiap jam 9 akan ada, nanti akan kita dengarkan jam 9 seruan tentang gratifikasi ini. Termasuk di tata persuratan kita Pak Kanwil juga sudah ada himbauan sekaligus mengingatkan kalau itu tidak hanya internal ASN bawah atap tapi seluruh stakeholder termasuk kemudian masyarakat ketika berkirim surat mendapatkan balasan dari Kemenak Kota Yogyakarta mesti akan kita sisipkan itu. Termasuk dalam hal ini siapapun yang bisa menjadi pelopor anti gratifikasi selalu kita berikan penghargaan yang murah menurut saya, yaitu piagam yang itu nanti kita berikan di acara apel gitu. Siapapun yang melaporkan yang terkait dengan support anti gratifikasi kemudian kita berikan apresiasi. Jadi itu sekali lagi bagian dari upaya yang kita lakukan dalam rangka kita terus ingin mengawal bagaimana ASN Kemenak Kota Yogyakarta betul-betul terhindar dari korupsi maupun anti gratifikasi. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih Pak Kakanwil dan mohon doa restunya tentu dalam rangka kita merawat dan pertahankan WBK dan WBM, kita terus melakukan upaya dan terakhir kita ada gerakan anti gratifikasi bagi masyarakat yang kita kenal dengan Germas ya. Yang kita kenal dengan gerakan anti gratifikasi bagi masyarakat. Itu juga sudah kita lakukan upaya mulai dari komitmen para penyedia, komitmen dari para mitra kerja, ya harapannya tidak mengiming-imingi atau tidak kemudian memberikan apapun yang bisa menggoda tadi itu. Itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan Pak Kakanwil. Sekali lagi matur nuwun sangat atas perhatian dan kehadirannya dan termasuk pada seluruh ASN Kemenak Kota Yogyakarta yang saat ini bisa bergabung mengikuti kegiatan siaran Sapa Pagi yang difasilitasi oleh kami kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa sampaikan. Matur nuwun sangat Pak Kakanwil, kemudian Bu Haris yang telah mendampingi kita semua. Matur nuwun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Nadif yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini terkait
kegiatan siaran Sapa Pagi kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah rutin dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali. Baik Bapak, partisipan pada pagi hari ini ada jumlah 182 partisipan, termasuk banyak ya Mas Hamid ya. Jadi biasanya kita cuma 100 Pak. Alhamdulillah karena Pak Kakanwil pemateri pada pagi hari narsunya menjadi meningkat ratingnya viewer. Biar terima kasih Pak Kakanwil. Dan saatnya karena waktu juga yang akan memisahkan kita, dan kita langsung saja dimohonkan doa kepada beliau penyelia agama Islam KUA Tegalrejo, Bapak Agus Triharjo Purnomo SAG, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta Zoom yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berdoa. Pak Agus Triharjo Purnomo SAG KUA, itu Agus THP. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan jiwa ini di hadapan Allah. Semoga apa yang kita mohonkan senantiasa diijabah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ijkal karimi wa adini sultanik. Allahumma la tada' lana damban ila ghufartah, wala hamman ila farajtah, wala aiban ila satartah, wala du'aan ila stajabtah, wala maridun ila safaitah, wala hajatan ila qadaitaha wa yasartaha. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang penuh keberkahan, tempat lahirnya ide-ide membangun dan langkah-langkah strategis yang membawa kemaslahatan. Ya Allah, bimbinglah kami agar mampu bekerja dengan ikhlas, amanah, jujur, dan penuh tanggung jawab. Tumbuhkanlah dalam hati kami semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat dan bangsa. Satukanlah niat dan langkah kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami agar mampu mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas kerja kami demi kemajuan Kementerian Agama yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jauhkanlah kami dari perpecahan, iri hati, dan segala hal yang menghambat kerja-kerja pelayanan umat. Kuatkanlah persaudaraan di antara kami, dan jadikanlah kami sebagai insan-insan yang saling menguatkan dalam kebaikan dan takwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus THP, penyuluh KUA Tegalrejo. Dan saatnya kita berpisah di kegiatan siaran Sapa Pagi ini, dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Kakanwil, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bu Ari, dan nitip ya Mbak ya. Oh baik, siap. Dan seluruh teman-teman di balik layar, operator kita yang dipandu oleh Mas Hamid dan teman-teman dari Peranata Komputer serta adik-adik mahasiswa magang. Dan apabila kami dalam menyampaikan acara ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ubur-ubur ikan lele, kalau kerja jangan tidur le. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Wabarakatuh. Ya, pamit semua. Saya Liv dari Waalaikumsalam.